sudah apa namanya itu bagaimana pemerintah setempat mencerna yang ibu kami sampaikan secara luas. Nanti ada pengolahan sampah secara luas, secara besar. Dan seperti yang ini, yang mungkin pemerintah bisa memikirkan bagaimana untuk dikelola secara maksimal. Haji Muhammad Albir, 56 tahun, mengembuskan napas terakhir saat berbicara dalam forum sosialisasi pilah sampah di Aula Posyandu Kelurahan Sudiang pada Rabu 29 Juli 2026 malam. Warga RT 003 RW 009 Kelurahan Sudiang, Kota Makassar tersebut tiba-tiba kehilangan kesadaran saat mengajukan pertanyaan dalam forum. Video Muhammad Albir saat bertanya lalu goyah dan kehilangan kesadaran kemudian viral di media sosial. Dalam video berdurasi 57 detik itu, Albir tampak berdiri dan berbicara dalam forum. Ia bertanya terkait rencana perubahan tata kelola persampahan di Kota Makassar. Saat duduk, Albir mengungkapkan bahwa dirinya merasa sedikit pusing. Hadirin yang mengikuti kegiatan tersebut sempat menganggap perkataan itu sebagai candaan. Namun setelah itu, Haji Albir mulai goyah dan kehilangan kesadaran. Para hadirin sontak langsung mendekapnya sebelum tubuhnya terjatuh dari kursi. Ketua RT 001 RW 009 Muhammad Tamrin yang saat itu bertindak sebagai moderator menjadi orang pertama yang meraih tubuh Haji Albir. Ia yang berdiri dari sisi berlawanan memperhatikan perubahan kondisi Haji Albir. Haji Albir kemudian dibaringkan di lantai untuk mendapatkan pertolongan dari warga. Warga bertepuk pergelangan tangan, menekan bagian bawah hidung hingga melakukan pompa pada bagian dada. Sambil diberikan pertolongan pertama, pengurus RT RW bersama warga juga mencari kendaraan untuk membawa Haji Albir ke rumah sakit terdekat. Terima kasih. Jadi kegiatan ini adalah implementasi dari apa yang menjadi program pemerintah dalam hal persampahan, sehingga inisiatif dari RT RW di RW 09 untuk mendatangkan penyuluh persampahan dari Dinas Lingkungan Hidup, dan pada saat itu alhamdulillah penyuluh dari Dinas Lingkungan Hidup datang untuk meluangkan waktu memberikan cara pemilahan sampah sesuai dengan program pemerintah, dan ditentukanlah waktu pada tanggal 29 malam setelah atau ba'da Isya untuk dilakukan sosialisasi sekaligus menyampaikan bagaimana cara pengolahan sampah pemilahan di rumah-rumah tangga. Pada saat itu dia di Dinas Lingkungan Hidup penyuluh Ibu Kasdia Nawir memberikan pemaparan bagaimana menentukan jenis-jenis sampah dulu, jenis sampah organik, anorganik, dan residu. Setelah itu beliau memaparkan bagaimana mengolah sampah rumah tangga yang bisa digunakan untuk menjadi kompos atau pupuk. Nah, setelah beliau menjelaskan semua, tiba pada sesi tanya jawab. Pada sesi tanya jawab itulah kami berikan, karena kebetulan saya sebagai moderator pada saat itu memberikan kesempatan kepada warga untuk memberikan pertanyaan, dan beliau almarhum yang kami berikan sebagai kesempatan pertama. Nah, setelah beliau berdiri, akhirnya mungkin sekitar 2-3 menit beliau berdiri memaparkan sekaligus ingin bertanya, merasa bahwa perasaannya tidak enak seperti yang pada video yang viral itu. Beliau langsung terduduk, tetapi pada saat itu kami menganggap bahwa mungkin belum fatal ya fatal, tetapi pas setelah itu langsung terlepas mic-nya ya, sehingga ada perubahan pada tubuh beliau. Kami semua melakukan tindakan pertolongan pertama sesuai dengan apa yang kami tahu pada saat itu. Jadi setelah
melakukan pertolongan pertama, kami berusaha untuk mendatangkan kendaraan untuk dibawa ke rumah sakit terdekat. Pada saat itu rumah sakit terdekat adalah rumah sakit Pertamina yang kebetulan juga menangani masalah otak dan jantung. Sehingga kami berinisiatif bersama dengan warga dan RT untuk membawa almarhum ke rumah sakit. Pak, tapi kan Bapak tadi bilang sebelum beliau hadir itu Bapak bersama beliau di masjid sholat Isya berjamaah. Ya. Dan tadi juga sebelum kegiatan kan beliau duduk ya, bisa disaksikan. Apakah di situ bisa dari sejak di masjid itu kita lihat, dan saat duduk itu ada kayak tanda-tanda dia pucat atau bagaimana kondisinya lah kalau kita lihat, atau tidak, atau baik-baik saja atau bagaimana kita lihat? Ya, sama sekali tidak ada. Tidak ada firasat sedikit pun atau tanda-tanda yang memberikan kita gambaran bahwa beliau ini ada gejala terkait dengan apa yang dialaminya. Kami normal saja dari masjid, sama-sama berbicara di masjid, setelah itu masuk ke ruangan sini dalam kondisi yang normal. Seperti itu, Pak. Normal saja. Ya. Jadi pada saat beliau duduk itu seperti di video itu baru kelihatan ada perubahan. Belum ada, belum. Nanti setelah berdiri, setelah mereka ini melakukan pertanyaan, Ya itu ada perubahan. Itu maksudnya pada saat dia berdiri, duduk setelah berdiri itu baru terlihat beliau. Setelah mereka melakukan Iya, itu, Pak. menyampaikan pertanyaannya, Ya itu baru setelah. ada perubahan. Dari perubahan bergerak dan perubahan sikapnya sudah kelihatan bahwa ada kelainan yang tidak wajar dari beliau. Jadi setelah itu kita lihat langsung kita bopong Pak ya. Kita Langsung loncat ke kursi tempat beliau duduk. Untuk memberi pertolongan. Ya, memberikan memposisikan pada posisi yang bagus. Apa pertolongan pertama itu ya Pak yang kita lakukan saat itu? Karena kami bukan pada latar belakang medis, tentunya kami melakukan pertolongan sesuai dengan apa yang kami ketahui baik dari media sosial, seperti melakukan penekanan pada ujung di bawah hidung, Ya. kemudian melakukan pemukulan pada lengan kiri dan kanan, merebahkan di tempat yang rata. Itu yang kami lakukan sebelum tindakan membawa ke rumah sakit. Pada saat direbahkan juga ada membantu. Ya, ada bantuan dari, kebetulan pada saat itu ada keluarga dari salah satu warga yang kebetulan berlatar belakang medis. Beliau melakukan tindakan sedikit pemompaan ke jantung sesuai dengan apa yang di profesinya di rumah sakit. Oke. Sekitar berapa menit kemudian itu Pak sebelum mobil datang itu? Mungkin sekitar 5 menit. 5 menit. 5 menit. Terus mobil datang, mobil siapa itu Pak? Mobil warga. Satu warga. Salah satu warga. Terdekat dari sini. Iya. Kemudian beliau Bawa ke rumah sakit, kemudian beliau kebetulan ketua RT mengikuti beliau di atas mobil sampai ke rumah sakit. Oh ya, bisa dijelaskan mungkin Pak tapi Pak sebelum dibawa itu kita periksa bahwa dia masih bernapas atau bagaimana tuh? Kami yakin bahwa beliau masih gerak. Ya, masih ada harapan untuk bernapas lah. Tapi masih gerak gitu Pak ya? Iya. Oke. Setelah kemudian dibawa, Bapak ikut siapa-siapa itu Pak yang ikut itu malam itu Pak? Di atas mobil yang mobil itu ada 5 orang. 5 orang. Salah satunya itu adalah tenaga medis salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Ada latar belakang perawat. Oh, salah satu warga yang merupakan tenaga medis. Kami yang belakang sebagai perawat di salah satu rumah sakit. Iya. Terus kita juga yang ikut dalam acara sosialisasi yang kita laksanakan pada malam itu. Terus kita juga salah satunya kita juga di atas mobil. Saya di atas mobil, saya di depan. Duduk di depan. Dan perjalanan itu saya nyalakan senter HP supaya orang-orang yang berlawanan arus bisa minggir sampai kecepatan bisa barangkali sekitar kecepatan sampai rumah sakit. Terus yang di belakang juga siapa-siapa lagi yang naik itu Pak biar keluarga? Istrinya beliau, Istrinya, anaknya juga. dari 2 cewek, 2 anaknya. dua perempuan, istri dan anaknya. Oke, jadi kita jalan
Terus sampai kira-kira jam berapa itu Pak? kurang lebih jam 9 lewat lah, karena kita mulai acara di sini jam 8. lewat hingga 9. Jam 9 Pak? Ya jam 9 lah. Oh. Iya. Terus sampai beliau langsung dibawa ke ruang apa Pak? Langsung ke IGD. diterima, karena sebelumnya kita sudah menelpon ke IGD karena bahwa ada pasien yang kita bawa, jadi langsung dengan secepatnya itu juga kursi yang mau disiapkan untuk masuk sudah ada di depan IGD. Oh jadi kita hubungi lebih dulu sebelum dibawa ini? Kebetulan saya punya anak dengan bilik di Pasek Pertamina, di sana sudah menghubungi terlebih dahulu temannya yang ada di IGD. Ya. Saat jadi dibawa pakai kursi atau bang apa? Tempat tidur Ya tempat tidur itu Pak. Oh, tapi bagaimana itu kondisinya Pak saat dikasih turun dari mobil itu, bagaimana kondisi Bapak itu? Ya, di atas mobil itu sempat saudara Iqbal itu yang sebagai pengambil ini sempat mumpaan dadanya sampai di rumah sakit. Itu terus yang dilakukan? Ya. Tapi pada saat turun itu kita lihat bagaimana kondisinya, masih bergerak bagaimana kalau kita lihat atau Ya masih. Tapi tidak pernah ada respon. Ada respon. Terus dibawa, sempat dirawat kemudian dirawat. Sempat Pasang alat. Dengan infus. Diimpus. Bantuan pernapasan langsung. juga. Terus kemudian sekitar berapa lama kemudian dinyatakan meninggal itu Pak? Kurang lebih 25 menit. 20 menit itu Sampai rumah sakit. dinyatakan meninggal Ya. oleh dokter. Dokter tidak sebutkan apa penyebabnya gitu Pak? Belum. Tidak sebut. Terus setelah itu dibawa pulang langsung rumah duka. Di mana tuh Pak lokasi rumah? Di Deten Terasa RT 03 Deten Kompleks. Nah kemudian dikebumikan kapan Pak? Besoknya? Dikebumikan kemarin Banda Duhur di pekuburan keluarga di Maros. Letaknya di mana tuh di Maros? Segeri. Kampung Segeri. Pada Duhur. Jam 1 siang itu Pak. kurang lebih setelah salat Kita start disalatkan di Masjid Umatullah. Lalu kita nantar ke pemakaman kurang lebih berapa? 15 km dari Masjid Umatullah. Siap. Tapi sampai sejauh ini Pak belum ada ya Pak informasi terkait penyebab atau riwayat penyakit dari beliau. Informasi dari keluarganya kanan darah tinggi. di tahun lalu pernah masuk dengan infeksi tekanan darah tinggi. Oh hipertensi. Oh punya riwayat hipertensi dari informasi yang kita dengar. Oh iya. Tapi memang beliau Pak aktif memang di kegiatan-kegiatan sosial pemerintahan. Ya, termasuk beliau itu cukup biasa dengan masyarakat. Artinya beliau itu adalah salah satu tokoh di RW 09 yang sedikit banyak memberikan sumbangsi pemikiran terhadap apa yang menjadi kebutuhan warga RW 09. Oh iya. Sering ikut kegiatan forum-forum gitu Pak. Baik kerja bakti tapi beliau itu adalah tokoh masyarakat. Dikenal memang tokoh masyarakat. Itu yang jelas. Siap. Terima kasih Pak RT. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.